Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang FTP server. Jadi sebelum memulai penjelasan, Bapak doakan semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Nah, FTP ini merupakan singkatan dari File Transfer Protocol, yang dimana FTP ini adalah sebuah protokol. Jadi yang dimana FTP ini sebuah protokol di internet yang dapat digunakan untuk suatu urusan dalam mengirim. Jadi dapat digunakan untuk suatu urusan dalam mengirim data di dalam suatu jaringan komputer, yang termasuk di dalamnya itu seperti upload dan juga download, ya. Jadi seperti upload dan juga download. FTP ini merupakan suatu protokol yang menjembatani dia bertugas, suatu protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Jadi pertukaran informasi antara klien dan server. Contohnya itu seperti upload dan download. Nah, FTP ini adalah merupakan suatu internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet. Jadi dia dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirim file ke komputer, atau mengirimkan file ke server, ya. Nah, FTP ini saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena dia lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau seperti perangkat flash disk. Dia lebih mudah digunakan karena dia tidak perlu repot menggunakan flash disk atau menggunakan kabel untuk pertukaran data. Nah, jika kalian ingin mengembangkan suatu situs web, nah FTP ini merupakan suatu bagian penting dalam proses pembuatan situs web tersebut. Nah, FTP ini memungkinkan kalian untuk mengunggah file situs web kalian ke server web hosting, sehingga nantinya web kalian itu atau situs kalian itu bisa dilihat di internet. Jadi ada dua hal penting yang perlu diingat dalam FTP ini, bahwa ada yang namanya FTP server dan FTP client. Nah, FTP server ini, jadi FTP server ini merupakan suatu server yang berfungsi untuk memberikan servis pengiriman atau pertukaran. Jadi dia berfungsi untuk memberikan servis pengiriman atau pertukaran untuk menukar data terhadap FTP client, dengan syarat FTP client harus meminta atau melakukan request terlebih dahulu terhadap FTP server. Sementara untuk FTP client, jadi FTP client ini merupakan sebuah komputer atau perangkat yang meminta layanan tukar-menukar data kepada FTP server. Nah, jadi adapun manfaat dari FTP itu sendiri, yang pertama yaitu FTP memberikan transfer data yang lebih efisien dan reliable. Jadi yang pertama, FTP memberikan transfer data yang lebih efisien dan reliable karena kita tidak perlu repot lagi menggunakan flash disk untuk melakukan pertukaran data atau menggunakan kabel untuk melakukan pertukaran data. Nah, yang kedua, dapat melakukan pertukaran data dengan mudah. Jadi walaupun ukurannya besar itu tidak jadi masalah. Nah, yang ketiga dapat dilakukan indirect atau implicit remote computer. Dapat dilakukan indirect atau implicit remote computer. Yang terakhir, jika kalian memiliki sebuah website, nah dengan adanya FTP ini kalian bisa membackup website kalian jika suatu saat ada terjadi masalah terhadap website kalian. Nah, jadi FTP ini membantu kalian untuk melakukan backup website kalian dengan mudah. FTP server diakses dengan
menggunakan Universal Resource Identifier atau sering disingkat dengan URL. Jadi dia diakses menggunakan URL dengan format ftp://IP server atau ftp://nama domain. Jadi IP servernya yaitu contohnya misalkan 192.168.0.1 atau bisa juga dengan nama domain. Contohnya misalkan nama domainnya yaitu smknnegeri1dangya.sch.co.id. Ada beberapa contoh aplikasi dari FTP ini. Nah, untuk FTP server ini aplikasi yang biasa digunakan yaitu ada FS-FTVD dan Fro-FTVD. Itu aplikasi yang digunakan untuk FTP server. Nah, untuk FTP client, aplikasi yang biasa digunakan yaitu seperti FileZilla, WinSCV, MobaXtream, CutFTP, dan CyberDuck. Untuk CyberDuck ini dikhususkan untuk sistem operasi Mac, ya. Dia untuk sistem operasi Mac. Demikian penjelasan singkat saya tentang FTP. Jika ada yang mau ditanyakan bisa melalui kolom komentar atau bisa juga melalui WhatsApp grup atau juga bisa melalui jalur pribadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.